Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatim masabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan serta motivasi untuk selalu thalabul ilmi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian perkuliahan metodologi penelitian, yang mana yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah desain dan contoh penelitian studi kasus dan juga expose facto ya. Yang pertama kita akan mengkaji dulu tentang penelitian studi kasus ya. Dalam tradisi penelitian kualitatif dikenal dengan terminologi studi kasus ataupun disebut sebagai case study, sebagai sebuah jenis penelitian. Jadi studi kasus ini merupakan jenis penelitian ya, ataupun nanti kalau kalian membuat skripsi ya, nanti akan ditanyakan pendekatannya apa, jenisnya apa ya. Katakan saja bahwa pendekatannya kualitatif, jenisnya adalah studi kasus jika kalian melakukan penelitian yang berjenis penelitian studi kasus. Studi kasus ya diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Jadi kalau kita dalam sebuah penelitian ingin mengungkap sebuah kasus ataupun fenomena tertentu, maka gunakanlah metode ataupun penelitian jenis studi kasus ya. Ada juga pengertian lain, yakni hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu, ataupun ya kalian memiliki hasil penelitian ya, yang mana penelitian itu adalah sebuah hasil ya dari kasus-kasus tertentu, itu juga disebut sebagai studi kasus ya. Oleh karena itu ya, pengertian yang pertama itu lebih pada ke arah strategi penelitiannya ya. Kalau kemudian pengertian yang kedua ini lebih pada hasil penelitiannya ya. Yang jelas baik itu strategi maupun hasilnya itu sama-sama berjenis studi kasus. Selanjutnya, penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu. Jadi objeknya itu harus spesifik ya, satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Jadi objeknya itu adalah satu, fokus dibahas secara mendalam dan harapannya mampu membongkar sebuah realitas di dalam sebuah fenomena. Sebab yang kasat mata hakikatnya bukan sesuatu yang real ya. Itu hanya pantulan dari yang ada di dalam. Jadi di sini prinsipnya ya, bahwa yang dilihat seseorang itu belum tentu sesuatu yang real, tapi itu merupakan pantulan yang ada di dalam. Oleh karena itu peneliti harapannya bisa membahasnya secara mendalam, dibongkar secara mendetail ya, secara mendalam, agar kita bisa mengetahuinya tidak hanya dari istilahnya kulit luarnya ataupun yang kita lihat saja, tapi memang betul-betul secara mendalam ya. Itu. Terus yang selanjutnya, pengumpulan data dalam studi kasus. Sebagaimana lazimnya perolehan data dalam penelitian kualitatif, jadi studi kasus ini merupakan jenis penelitian ya dengan pendekatan kualitatif ya. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, partisipasi, dan juga dokumentasi. Jadi data yang diperoleh dari alat pengumpul data ya, yang dilakukan dalam penelitian studi kasus ini ya, dengan wawancara, observasi, partisipasi, dan juga dokumentasi ya.
Data yang diperoleh dari berbagai cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Jadi antara wawancara, antara observasi, antara partisipasi dan juga dokumentasi itu nanti saling melengkapi. Jika misalnya dalam wawancara datanya kurang jelas, nanti bisa dilengkapi dengan partisipasi. Nanti bisa didukung dengan data dokumentasi. Nanti bisa dilengkapi dari data observasi. Makanya nanti penelitiannya akan sangat mendalam ya. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum lengkap sehingga harus dicari lewat cara lain seperti observasi dan juga partisipasi. Jadi ketika wawancara belum lengkap bisa dilengkapi dengan observasi maupun partisipasi. Karakteristik studi kasus ya. Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada jumlah atau kuantitas sampel dari populasi yang diteliti. Jadi kalau kita mengenal penelitian kuantitatif itu kan sangat concern sekali jika berbicara tentang masalah kuantitas sampel atau jumlah sampelnya berapa, terus jumlah populasinya berapa, kan itu sangat diperhatikan di dalam penelitian kuantitatif. Nah, sebaliknya penelitian model studi kasus lebih menekankan kedalaman pemahaman atas masalah yang diteliti. Jadi sampelnya ya ataupun respondennya itu tidak kemudian harus diuji dan lain sebagainya, tapi lebih pada kedalaman pengetahuan ataupun pemahaman dari responden itu sendiri. Selama kemudian responden mampu memberikan keterangan yang mendalam, selama kemudian sampel mau memberikan keterangan yang mendalam, maka kita bisa gunakan sebagai responden kita. Karena itu metode studi kasus dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu gejala atau fenomena tertentu dengan lingkup yang sempit. Jadi istilahnya itu dilakukan agar supaya data yang kita peroleh itu memang betul-betul insentif, terperinci ya. Terus kemudian di dalam penelitian studi kasus itu pembahasannya sangat sempit sekali, yaitu pada kasus yang kemudian kita teliti. Tidak bisa peneliti studi kasus harus concern ya, harus fokus ya, jangan kemudian tergoda dengan temuan-temuan di luar dari kajiannya ya. Jadi harus fokus. Meneliti apa ya, itulah yang kemudian harus dicari dan harus didalami. Kendati lingkupnya sempit, dimensi yang digali harus luas, mencakup berbagai aspek sehingga tidak ada satupun aspek yang tertinggal. Walaupun kemudian di dalam studi kasus ini sempit, ya lingkupnya sangat sempit, hanya kasus tertentu saja, hanya satu kasus saja, tapi istilahnya sesuatu yang digali itu harus mendalam. Misalnya contohnya berkenaan dengan layanan bimbingan dan konseling misalnya di salah satu sekolah misalnya. Nah itu harus digali secara mendalam, misalnya dari segi layanan dasarnya seperti apa, layanan responsifnya seperti apa, layanan perencanaan individualnya seperti apa, dan layanan dukungan sistemnya seperti apa. Itu harus digali semuanya ya, agar supaya hasilnya mendalam. Terus metode studi kasus sebaliknya dilakukan terhadap peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung. Jadi yang sedang berlangsung agar supaya sekali lagi hasilnya bisa mendalam, intensif dan juga terperinci. Yang selanjutnya penelitian studi kasus menekankan kedalaman analisis pada kasus tertentu yang lebih spesifik. Jadi analisisnya memang harus mendalam dan harus spesifik seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya berbicara tentang layanan bimbingan dan konseling di suatu lembaga, ya maka kita harus melihat dari berbagai aspek, melihat dari berbagai perspektif. Ya misalnya kita lihat
dari segi layanan dasarnya, layanan responsifnya, dukungan sistemnya, dan juga perencanaan individualnya. Misalnya kita lihat lagi bagaimana kualitas konselornya, bagaimana ketersediaan sarana prasarananya. Jadi itu harus mendalam ya, harus mendalam. Metode ini sangat tepat dipakai untuk memahami fenomena tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula. Jadi karena memang hasilnya spesifik ya, dan hasilnya mendalam ya, maka dari itu sangat tepat untuk memahami fenomena tertentu. Misalnya tentang metode pengajaran mata kuliah tertentu di lembaga pendidikan tertentu dalam waktu tertentu ya, itu misalnya dalam mata kuliah sistem perkuliahan daring di lembaga mana, tahun akademik berapa, lah itu cocok ya untuk kemudian menggunakan studi kasus. Yang selanjutnya adalah data dalam studi kasus. Untuk meroleh pengetahuan secara mendalam, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi juga dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar yang apa ya istilahnya, tidak hanya dari orang yang kemudian mengalami kasus itu, tapi juga bisa berbagai pihak yang kemudian mengetahui dan juga mengenal tentang kasus tersebut ya. Data atau informasi bisa dari banyak sumber, tetapi perlu dibatasi hanya pada kasus yang diteliti. Jadi bisa dari banyak sumber, sekali lagi bisa dari banyak sumber, tapi kasusnya harus berkenaan dengan kasus itu, kasus yang spesifik. Tidak boleh misalnya meneliti layanan BK, terus kemudian jawabannya nanti berbicara tentang metode pembelajaran. Nah, itu namanya nggak nyambung ya, harus fokus. Terus yang selanjutnya, untuk memperoleh informasi yang mendalam terhadap sebuah kasus, maka diperlukan informan yang handal. Jadi informannya harus handal ya. Misalnya dipilih mana kemudian yang menurut kalian berkompeten untuk kemudian menjawab penelitian ataupun menjawab rumusan masalah yang kalian ajukan ya, harus andal. Maksimum variety, yakni orang yang tahu banyak tentang masalah yang diteliti, kendati tidak harus bergerak akademik tinggi. Jadi yang penting itu dia tahu secara mendalam penelitian yang kita kaji ya, tidak perlu kemudian bergelar tinggi ya. Yang penting sekali lagi dia tahu agar supaya jawabannya itu memang betul-betul mendalam. Hasil dari studi kasus. Hasil studi kasus ya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ataupun berlaku secara umum. Jadi hasil dari penelitian studi kasus itu bersifat lokalitas ya, hanya berlaku di tempat tersebut ya, karena memang lingkupnya sempit. Misalnya contoh kalian meneliti tentang belajar daring di IAIN Kudus, ataupun layanan konseling di lembaga tertentu misalnya, ataupun bimbingan pranikah di KUA tertentu misalnya. Lah hasilnya itu hanya sesuai di tempat itu saja. Bisa jadi ya, bisa jadi ketika kalian melakukan penelitian dengan judul yang sama, dengan kajian yang sama, tetapi di tempat yang berbeda, bisa jadi hasilnya nanti akan berbeda. Karena memang sekali lagi dari penelitian studi kasus ini lingkupnya sangat sempit, hanya pada kasus tersebut, tempat tersebut, dan waktu tersebut. Hasil penelitian itu bisa berlaku di tempat lain lah, bisa juga berlaku di tempat yang lain, manakala tempat lain itu memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi ketika bisa berlaku di tempat yang lain kalau ciri-ciri tempat itu sama dengan tempat ataupun lokus di mana peneliti itu dilakukan. Bisa jadi sama, tapi ya kalau tempat itu memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan tempat yang kemudian kita teliti. Transferabilitas semacam itu bisa dilakukan jika peneliti bisa sampai tahap temuan formal, bukan sekedar substantif ya. Jadi
itu bisa dilakukan kalau kemudian temuan itu bisa pada temuan yang formal ya, dalam artian yang sangat mendalam ya, bukan hanya sekedar substantif ya. Ini ada contoh ya penelitian studi kasus ya yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Jabbar ya. Ini skripsi anak UIN Wali Songo ya, BKI UIN Wali Songo tahun 2019 dengan judul Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menumbuhkan Etos Kerja bagi Pengemis. Jadi ini difokuskan untuk meneliti BK ya, untuk menumbuhkan etos kerja bagi pengemis. Jadi untuk apa ya, untuk anak jalanan tidak masuk ya, terus untuk ibu rumah tangga tidak masuk ya, itu hanya etos kerja bagi pengemis ya, itu fokusnya di situ, dan etos kerja tidak yang lain ya. Terus yang selanjutnya studi kasus di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang. Jadi tempatnya hanya tempatnya di situ ya, itu di PGOT ya. Tidak kemudian meneliti pengemis-pengemis di yayasan yang lain, tapi hanya fokus di yayasan tersebut ataupun di panti sosial tersebut ya. Itu penelitiannya. Nah, di sini tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan etos kerja para pengemis di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang ya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau case study, dengan objek penelitiannya adalah pembimbing pengemis yang berada di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Jadi sekali lagi ya, objek penelitiannya adalah pembimbing dan juga pengemis yang ada di tempat itu, tidak di tempat yang lain. Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga kuesioner ya. Selanjutnya, pengolahan data dilakukan dengan 3 langkah dalam penelitian, yaitu reduksi data, sajian data, dan verifikasi ataupun kesimpulan data. Ini hasilnya ya. Penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut. Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dalam menumbuhkan etos kerja pengemis terdapat 6 tahap ya hasilnya. Yang pertama, identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment atau terapi, dan follow up atau evaluasi ya. Adapun metode yang digunakan yaitu kelompok, di mana kegiatan semua penerima manfaat atau pengemis dikumpulkan di musola guna mendekatkan bimbingan mental Islam, dan dengan metode personal, di mana kegiatan konseling dilakukan saat menerima manfaat ketahuan mendapatkan kasus. Jadi sekali lagi tadi ya, untuk proses bimbingannya menggunakan 4 tahapan. Terus kemudian metodenya menggunakan metode individu atau personal dan juga metode ke kelompok. Mendalam ini penelitiannya ya. Itu. Terus hasil bimbingan dan konseling Islam dalam menumbuhkan etos kerja bagi pengemis di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang dinyatakan berhasil. Loh, kenapa berhasil? Ya, semua hasil ini dapat dilihat adanya perubahan-perubahan mengenai sikap etos kerja pengemis, yang mana sikap suka bermasalah-masalah di panti, bermalas-malasan di panti, menyalahkan kondisi fisik, kesusahan mengenali keterampilan diri sendiri, suka terpengaruh dengan lingkungan dan mengajar pengemis, dan tidak memiliki harapan, itu semua tidak ada ya. Melalui bimbingan tersebut, penerima manfaat mengakui mengalami perubahan positif dalam semangat bekerja. Jadi setelah diberikan layanan bimbingan dan konseling Islam ya, maka pengemis-pengemis itu memiliki etos kerja tinggi dengan dibuktikan mereka tidak malas ya, terus kemudian tidak terpengaruh dengan lingkungan pengemis ya, terus kemudian memiliki harapan dan lain sebagainya. Itu untuk studi kasus. Terus kemudian untuk yang kedua adalah ex post facto ya. Definisi ex post facto adalah sesudah fakta ya. Ini penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Jadi beda ya, kalau
tadi penelitian studi kasus itu pada saat itu terjadi ya, tapi kalau penelitian ex post facto ya itu pada saat kejadian itu telah terjadi. Penelitian ex post facto bertujuan untuk menemukan penyebab-penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Jadi sebab akibat ya. Perilaku gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. Jadi melihat bagaimana sebab akibat ya dari suatu variabel. Misalnya kenapa anak memiliki prestasi yang rendah, itu kira-kira sebabnya apa lah, itu kemudian diteliti ya, itu jadi yang sudah terjadi. Macamnya ya ada causal research ataupun penelitian korelasi ya, biasanya ini nanti judulnya adalah hubungan ya, nanti menuju kepada penelitian kuantitatif ya, kuantitatif deskriptif. Suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan atau tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi apakah ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y ya, itu causal research ya. Terus causal comparative research, penelitian kausal komparatif adalah pendekatan dasar kausal komparatif, melibatkan kegiatan peneliti diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel yang lain, kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Misalnya contoh pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar misalnya, itu kalau causal research. Tapi kalau kemudian causal comparative research, lah itu kemudian dihubungkan dengan jenis kelamin. Berarti ada laki-laki itu nanti bagaimana pengaruhnya, terus perempuan itu bagaimana pengaruhnya, lah itu bisa dilihat. Terus yang selanjutnya adalah karakteristik ex post facto ya, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi ya, itu tadi yang saya sampaikan, setelah semua peristiwa terjadi. Variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian menurut ke belakang untuk menemukan sebab, hubungan, dan maknanya. Jadi kita harus menentukan dulu variabel terikatnya. Misalnya contohnya kita ingin mengetahui prestasi belajar misalnya. Lah, prestasi belajar ini harus kita temukan dulu. Oke, kita akan meneliti prestasi belajar. Lah selanjutnya kemudian kita mencari variabel bebasnya. Kira-kira yang mempengaruhi prestasi belajar itu apa saja? Misalnya ada motivasi, terus kemudian metode pengajaran, terus kemudian pola asuh orang tua dan lain sebagainya. Lah kita variabel bebasnya baru dicari ya. Penelitian deskriptif yaitu menjelaskan penemuannya sebagaimana yang diamati. Jadi karena di sini sudah terjadi, maka kita tinggal menggambarkan apa yang kemudian terjadi ya, makanya disebut sebagai penelitian deskriptif ya, tinggal diceritakan saja apa yang terjadi. Terus penelitian korelasional ya, korelasional mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Jadi fenomena yang diteliti dicari ya, sebab-sebabnya seperti apa. Yang selanjutnya penelitian eksperimental dan ex post facto, dasar logika yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu menentukan validitas empiris ya. Jadi antara eksperimen dan juga ex post facto itu sama-sama mencari validitas empiris. Cuman sekali lagi kalau ex post facto itu peristiwanya sudah terjadi, tapi kalau eksperimen sedang dilakukan ya. Penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Jadi ex post facto itu bisa dilakukan kalau kemudian penelitian eksperimen tidak bisa dilakukan ya. Itu
Kelebihannya sesuai untuk keadaan yang tidak dapat dilakukan dengan penelitian eksperimen. Jika misalnya penelitian eksperimen tidak bisa dilakukan karena keadaan misalnya pandemi dan lain sebagainya, lah kita bisa melihat ke belakang ya dengan penelitian ex post facto. Informasi tentang sifat fenomena, apa yang terjadi dengan apa yang kejadiannya, di bawah kondisi apa fenomena yang terjadi, dan dalam sekuensi dan pola seperti apa fenomena terjadi. Jadi kita bisa melihat ya fenomena apa yang kemudian terjadi ya, terus kemudian kondisi apa yang kemudian terjadi dan polanya seperti apa sehingga kemudian peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya, kemajuan dalam teknik statistik membuat desain ex post facto lebih bertahan. Jadi karena sekarang ini statistik itu sudah sangat maju, maka ex post facto ini masih dilakukan, masih bisa bertahan walaupun waktunya tidak saat itu tapi setelah peristiwa terjadi. Kelemahannya kurang kontrol terhadap variabel bebas. Jadi karena ini bukan eksperimen, maka tidak ada variabel kontrolnya ya, maka kurang kontrol terhadap variabel bebas ya. Terus yang selanjutnya, sulit memastikan apakah faktor-faktor penyebab telah dimasukkan dan diidentifikasi. Nah itu tadi faktor penyebabnya ya, variabel bebasnya itu tadi tidak kemudian diidentifikasi sebagaimana penelitian eksperimen, tapi memang wes pokok apa ya, dicari dulu terus kemudian dilakukan penelitian. Tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab suatu akibat, tetapi beberapa kombinasi dan interaksi faktor-faktor berjalan bersama di bawah kondisi tertentu menghasilkan akibat tertentu. Jadi kondisi tertentu ya itu bisa mengakibatkan apa, lah itu kemudian diteliti ya, sebab akibat. Itu ex post facto. Suatu fenomena mungkin bukan saja hasil dari sebab yang banyak, tetapi juga dari satu sebab dalam suatu hal dan dari sebab yang lain. Jadi karena di sini apa ya istilahnya, kita sudah menentukan variabel terikatnya, terus kemudian baru menentukan variabel bebas, terus kemudian tidak ada apa ya istilah kontrol terhadap variabel-variabel itu, terus kemudian tidak diidentifikasi variabel-variabel itu, sehingga kemudian terkadang ya ada faktor-faktor tertentu yang kemudian mempengaruhi ya variabel-variabel tersebut. Lah ini tidak tidak dilihat ataupun tidak diteliti secara mendetail ya dalam penelitian ex post facto. Jika hubungan dua variabel ditemukan, sulit menemukan mana yang sebab dan mana yang akibat ya. Itu karena memang tadi ya coba menggabungkan dua variabel ya, sehingga kemudian terkadang ya antara dua variabel itu bingung mana yang sebab dan mana yang akibat kalau kemudian hasilnya sudah keluar. Kenyataan yang menunjukkan bahwa dua atau lebih faktor berhubungan tidak mesti menyatakan hubungan sebab akibat. Lah, padahal ya tadi yang namanya variabel dua atau lebih itu belum tentu merupakan suatu sebab akibat. Yang selanjutnya, mengklasifikasikan subjek ke dalam kelompok dikotomi, misalnya yang berprestasi dan tidak berprestasi untuk tujuan komparasi penuh. Jadi biasanya dibedakan antara yang berprestasi dan juga tidak berprestasi ya itu. Terus penelitian komparatif dalam situasi yang alami tidak memberikan seleksi subjek yang terkontrol. Jadi penelitian ex post facto ini tidak mengontrol subjek sebagaimana penelitian eksperimen. Nah ini ada contoh ya, pengaruh ya atau hubungan atau korelasi ya motivasi belajar terhadap atau dengan ya, monggo bisa memakai kata terhadap ataupun dengan kata dengan ya, dengan prestasi belajar berdasarkan jenis kelamin siswa ya. Di sini variabel motivasi belajar siswa telah ada pada diri siswa itu sendiri. Jadi variabel setiap siswa itu kan mereka sudah punya motivasi belajar sendiri-sendiri. Jadi kita tidak istilahnya
tidak kemudian melakukan yang namanya manipulasi ataupun tindakan dalam sebuah penelitian itu, misalnya tidak melakukan peningkatan terhadap motivasi ya, tapi kita hanya mengukur, hanya diukur saja ya motivasinya seperti apa. Jadi tidak kemudian ditingkatkan prestasinya ya, tapi kemudian kita hanya mengukur motivasi belajarnya saja, tidak berupaya untuk kemudian meningkatkan motivasinya ya. Bagaimana eksperimen itu kan mencoba meningkatkan ya. Jenis kelamin siswa telah jelas, tidak memilih dan mengkelompokkan menjadi dua kategori, yakni pria dan juga wanita. Jadi jenis kelamin juga sudah jelas ya, tidak kemudian dipilih ya mana yang kemudian wanita dan mana yang tinggal memilih ya, dan mengelompokkan menjadi dua kategori, tidak kemudian dites dulu dan lain sebagainya, sudah jelas. Makanya ex post facto itu seperti itu ya, tidak seperti eksperimen, variabelnya harus divalidasi dan lain sebagainya ya. Terus prestasi belajar siswa bisa dilakukan pengukuran dan bisa pula menggunakan data prestasi. Jadi prestasi belajar tidak perlu kemudian istilahnya apa ya, misal tidak diukur tidak apa-apa, yang penting tinggal melihat prestasi belajar dihitung dari nilai rata-rata ataupun nilai rapot ya. Jadi nanti kita bisa melihat nilai rata-rata motivasi belajarnya seperti apa, nilai rata-rata rapotnya seperti apa. Jadi deh penelitian ex post facto ya, tinggal seperti itu ya. Itu jadi ini perbedaan, kita jadi tahu mana eksperimen, mana studi kasus, dan juga mana ex post facto. Monggo nanti mau meneliti dengan jenis yang seperti apa, metode yang seperti apa, yang penting tidak memberatkan dan juga menyusahkan kalian dalam mengerjakan tugas akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu memiliki motivasi untuk tholabul ilmi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.